Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STMIK Widya Cipta Dharma. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen Bapak Dr. Haji Nur Sobah Eskom Mkom. Temanya tentang hubungan Islam dan teknologi. Teknologi dalam pandangan Islam tidak bisa diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa Allah telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Bisa kita lihat dari firman-Nya tertera dalam surat Al-A'laq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-A'laq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan, sedangkan ia adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca tulisan. Kemudian apa maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surat Al-A'laq? Maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta, seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta realitas yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya kita akan memahami realitas-realitas tersebut. Ada beberapa contoh mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, karena dengan mempelajarinya, kita akan semakin menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Misalnya pada penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, berlayarnya perahu, turunnya air hujan, dan menghidupkan tanah yang sudah mati. Adanya perbedaan bahasa, perbedaan kulit, dan masih banyak lagi realitas yang lainnya. Yang kedua, karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja. Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, atau yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa kolerasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan Islam dalam Islam? Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80, dan telah kami yang bunyinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Berdasarkan tafsirnya,
Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki dua sisi. Ia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal sesama sebagai penyedia konten ceramah video keagamaan, dan yang paling penting kita generasi muslim sebagai agen of change untuk menyebarkan dakwah dan syiar-syiar agama melalui sosial media dan website. Teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan hoax dan menonton tontonan yang tidak baik. Inilah saatnya kita sebagai generasi muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa, kita jangan hanya memanfaatkan saja, tapi juga mulai berkreasi untuk menciptakan teknologi baru yang mampu memajukan peradaban Islam. Maka, mari kita junjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, karena peradaban yang maju dimiliki oleh orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya dan juga kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.